Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Najum Mutakin dengan NIM 2006332 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertanggungjawaban hukum dalam administrasi negara yang merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Mungkin langsung saja kepada materinya, check it out. Nah, kali ini seperti apa yang telah kita sebutkan pada pembukaan, kita akan membahas mengenai pertanggungjawaban hukum administrasi negara. Apa itu pertanggungjawaban hukum administrasi negara? Nah, pertama, pengertian dari pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban sendiri berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam hukum, ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yakni liability dan responsibility. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk pertanggungjawaban. Yang pertama, itu terdapat pertanggungjawaban yuridis dan pertanggungjawaban politis. Nah, yang pertama ada pertanggungjawaban yuridis. Apa sih pertanggungjawaban yuridis itu? Menurut ilmu hukum berdasarkan pasal 1365 KUHP bahwa pengertian pertanggungjawaban hukum adalah setiap tindakan melawan hukum oleh subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan merupakan prinsip dalam pergaulan hukum. Selanjutnya, pertanggungjawaban politis. Menurut J.B.J.E. Tenberge bahwa pertanggungjawaban politis merupakan salah satu prinsip demokrasi, yaitu organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya. Sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. Tujuan pertanggungjawaban politik ini harus menciptakan tatanan sosial yang baik, harmonis, serta berkeadilan. Maka bila dikaitkan dengan konsep good governance, maka pertanggungjawaban politik ini sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, sehingga lembaga negara sebagai pelaksana dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya baik kepada negara maupun kepada masyarakat. Nah, setelah bentuk, kita masuk pada pendekatan dalam pelaksanaan. Terdapat 3 pendekatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum. Yang pertama, pendekatan kedaulatan hukum, lalu pendekatan pemisah kekuasaan, dan pendekatan negara kesejahteraan. Nah, masuk pada yang pertama, yaitu pendekatan kedaulatan hukum. Apa itu pendekatan kedaulatan hukum? Secara universal, diakui bahwa setiap subjek hukum apapun bentuknya tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi tindakan hukumnya. Hal ini sesuai dengan asas kepastian dan kesebandingan hukum. Dengan demikian, bahwa setiap subjek hukum memiliki kewajiban yang sama dalam hal pertanggungjawaban hukum tanpa terkecuali apa itu badan hukum maupun lembaga negara. Nah, selanjutnya pendekatan pemisahan kekuasaan. Pendekatan ini menghendaki agar masing-masing lembaga negara itu berdiri sendiri dengan peranan dan kekuasaannya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh konstitusi, di mana lembaga negara tidak boleh mempengaruhi atau mengintervensi isi sesuai dengan ajaran trias politika. Nah, yang terakhir kita masuk pada pendekatan negara kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan, lembaga negara akan menjalankan fungsi pelayanan umum. Untuk itulah, maka pemerintahan harus memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat. Dalam artian, sehingga pertanggungjawaban pemerintah tidak sama dengan pertanggungjawaban perorangan. Tetapi dalam hal pertanggungjawaban kenegaraan dan pemerintahan, pertanggungjawaban tersebut melekat pada yang jabatan secara yuridis diletakkan pada kewenangan. Nah, selanjutnya pembahasan pada kali ini memasuki tahap terakhir, yaitu mengenai hubungan tanggung jawab dan diskresi. Saya akan menjelaskan langsung mengenai hubungan tanggung jawab dan diskresi ini. Salah satu asas negara hukum, yakni setiap tindakan organ pemerintahan harus berdasarkan kewenangan. Terkait erat dengan asas, yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban atau tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban. Pada umumnya, setiap tindakan organ pemerintahan adalah penggunaan wewenang, karena itu selalu terkait dengan pertanggungjawaban.
Nah, diskresi ini melekat pada pemerintahan sejalan dengan meningkatnya tuntunan pelayanan pada publik atau masyarakat yang harus dipelihara oleh pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi warga negara yang semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman yang sangat dinamis. Pada hakikatnya, pemberian diskresi ini merupakan pemberian wewenang atau kebijakan. Terkait dengan pemberian wewenang atau kebijakan itu, dalam hukum administrasi di negara dikenal sebagai tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Hal itu dimaknai bahwa dalam penggunaan diskresi itu terdapat tanggung jawab. Nah, seperti yang dikemukakan oleh sejarah bahasa yang menguatkan bahwa secara lengkap unsur-unsur phrase adalah hubungan ini ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam tanda kutip terdapat pertanggungjawaban di sini. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.